Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun penyeberang jalan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan beberapa hal mengenai penjalan kaki, di antaranya Pasal 131 yang berbunyi 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Lalu, pada pasal 132 yang berbunyi 1. Pejalan kaki wajib A. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, atau B. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. 2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. Adapun beberapa fasilitas yang diperuntukkan untuk pejalan kaki loh, di antaranya trotoar, rambu pejalan kaki, pelikan crossing, zebra cross, jembatan penyeberang orang atau disingkat JPO, dan juga ada kawasan khusus untuk pejalan kaki. Pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau yang biasa dipanggil dengan trotoar. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pejalan kaki, yaitu 1. Pejalan kaki harus menggunakan bagian jalan yang paling tepi dan berjalan menghadap arah lalu lintas sehingga dapat mengantisipasi gerakan berbahaya dari pengguna jalan lainnya. 2. Pejalan kaki dewasa yang berjalan bersama anak-anak wajib menggandeng anak, posisikan anak di sebelah dalam agar anak terlindung dari bahaya. Dalam rombongan pejalan kaki disarankan harus ada yang memimpin rombongan untuk jalan di depan dan seorang pengawas rombongan yang menempatkan diri di belakang rombongan. Pejalan kaki yang bergandeng harus memperhitungkan ruang cukup bagi orang lain saat berpapasan. Bila jalan sempit, berjalan berbaris urut ke belakang lebih diutamakan daripada bergandengan. Pejalan kaki yang membawa hewan peliharaan dianjurkan menggunakan tali perangkat. Di malam hari, pejalan kaki tidak boleh berlari, tetapi berjalan dengan tenang. Dianjurkan menggunakan pakaian berwarna terang atau memakai pita reflektif yang dapat berpendar bila disinari lampu kendaraan bermotor, sehingga kendaraan orang tersebut dapat terdeteksi. Selalu perhatikan lingkungan sekitar dan juga hindari penggunaan ponsel yang dapat mengalihkan perhatian saat berjalan. Pejalan kaki yang memiliki kekurangan fisik harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya. Adapun prosedur umum menyeberang jalan yang benar, gunakan metode 4T. T1. Tunggu sejenak. Harus menunggu sejenak sampai lalu lintas relatif kosong. Gunakan mata dan telinga. T2. Tengok kanan. Harus tengok kanan terlebih dahulu karena peraturan berlalu lintas Indonesia menggunakan jalur sebelah kiri. T3. Tengok kiri. Lihat arus lalu lintas sebelah kiri, gunakan mata dan telinga. Mendengar lebih cepat daripada melihat karena kita sering mendengar suara kendaraan sebelum melihat. T4. Tengok kanan lagi, tengok sebelah kanan sekali lagi untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mendekatkan dari sebelah kanan. Pertama, pilih penyeberangan yang aman.
Hindari menyeberang di tempat yang tidak terang atau tidak aman. Sebelum menyeberang, pastikan untuk memperhatikan arah lalu lintas. Tunggu hingga semua kendaraan berhenti atau memberikan jalan kepada pejalan kaki sebelum memulai penyeberangan. Jika tersedia, gunakan penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas atau tanda-tanda pejalan kaki. Jaga jarak dari kendaraan dan hindari berjalan di dekat area yang tidak aman, seperti tikungan tajam atau semak-semak. Jika diperlukan, buat kontak mata dengan pengemudi kendaraan yang mendekati untuk memastikan bahwa mereka melihat Anda dan akan memberikan jalan kepada Anda untuk menyeberang. Pastikan untuk memperhatikan arah dan kecepatan lalu lintas sebelum memulai penyeberangan. Berhenti di tepi jalan dan pastikan tidak ada kendaraan yang mendekati sebelum mulai menyeberang. Jika memungkinkan, tunggu hingga tidak ada kendaraan yang terlihat dalam jarak dekat. Berikan sinyal kepada pengemudi dengan mengangkat tangan atau memberi isyarat untuk memastikan bahwa Anda akan menyeberang jalan. Jangan terlalu fokus pada satu arah sehingga Anda tidak menyadari kendaraan yang mendekati dari arah lain. Setelah yakin aman untuk melintasi jalan, segera melintas dengan langkah cepat untuk mengurangi waktu di tengah jalan. Saat berada di penyeberangan yang dilengkapi dengan lalu lintas, tunggu hingga lampu pejalan kaki berwarna hijau sebelum memulai menyeberang. Sebelum menyeberang, pastikan untuk memperhatikan arah lalu lintas yang sedang berjalan. Pastikan tidak ada kendaraan yang melanggar lampu merah sebelum Anda mulai menyeberang. Tunggu hingga lampu lalu lintas berubah menjadi hijau bagi pejalan kaki sebelum memulai penyeberangan. Hindari menyeberang saat lampu lalu lintas berwarna merah. Meskipun lampu lalu lintas menunjukkan lampu hijau bagi pejalan kaki, tetap perhatikan kendaraan bermotor yang mungkin tidak berhenti atau yang sedang belok. Perilaku yang berbahaya untuk pejalan kaki ini tidak boleh dilakukan ya, diantaranya berjalan di atas badan jalan atau di tengah jalan. Berjalan searah arus lalu lintas dapat menyebabkan pejalan kaki tidak dapat mengantisipasi kendaraan di belakangnya. Berjalan berbanjar atau berjajar ke samping lebih dari 2 orang dapat tersenggol ke kendaraan bermotor yang melintas. Orang dewasa dilarang menggandeng anak di sisi sebelah luar karena anak akan mudah terserempet kendaraan. Dengan memposisikan anak di sebelah dalam, berarti orang dewasa melindungi secara fisik. Menelepon atau SMS, bahkan mendengarkan musik menggunakan earphone sambil berjalan kaki, berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Hindari pemilihan tempat penyeberangan yang membahayakan seperti terhalang box telepon atau kotak surat ataupun pohon besar. Di sela-sela kendaraan yang parkir. Di tikungan tajam, Dan di jalan tanjakan atau menurun.
Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap K3 penyeberangan jalan dan berjalan kaki sehingga dapat meningkatkan keselamatan saat berada di jalan. Langkah cerdas, seberang tepat, selamatkan sampai tujuan. Seberang jalan aman, nyawa selamatkan.